Jawa Barat 8 triliun. Dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764. Jawa Barat 600. Dua daerah dengan anggaran COVID terbesar. COVID-nya paling besar. Wes, tak bongkar, wes. Semoga besok saya masih hidup. Oh my god, 10 triliun duit KB bro, nolnya rolas. Swab gratis dong, Pak Anies. 10 triliun. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya. DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparasinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda, oh my god. Dr. Tirta memberi pertanyaan kepada Anies Baswedan terkait dana COVID-19 sebesar 10 triliun rupiah di DKI Jakarta. Ia merasa aneh kenapa dana COVID-19 sebesar itu, sedangkan DKI Jakarta masih saja menjadi daerah dengan angka tertinggi penyebaran COVID di Indonesia. Ungkapan tersebut Dr. Tirta katakan melalui live di akun Instagram pribadinya yang diunggah dalam bentuk video oleh akun @pencerah_ yang diunggah pada 18 Januari 2021. 10 triliun KB bro, swab gratis dong Pak Anies. 10 triliun woi. Jawa Barat 8 triliun dan COVID yang naik tertinggi hari ini DKI Jakarta 764, ujar Dr. Tirta. Dr. Tirta menegaskan dirinya mengatakan hal tersebut bukan menuduh, namun mempertanyakan penggunaan anggaran 10 triliun tersebut dan meminta Anies Baswedan agar transparan. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya DKI ini ngapain 10 triliun buat apa aja, tolong transparansinya, tegas Dr. Tirta. Mau nangis saya kalau lihat itu bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis bro kalau baca ini. Aku tuh mau nangisnya adalah Bu Risma itu aku ketemu bro di bulan Juni. Usia 70-an tahun, dia tuh ngantor di halaman balai kota bro. Dihujat satu Indonesia loh. Ternyata di antara semua daerah, DKI Jakarta dan Jawa Barat mendapat dana penanganan COVID-19 tertinggi. Masing-masing 10 dan 8 triliun. Hal ini diketahui dari live streaming Instagram Dr. Tirta. Ironisnya, justru DKI Jakarta dan Jawa Barat mencetak peningkatan tertinggi kasus corona. Menurut Dr. Tirta, Surabaya yang luas wilayahnya mungkin hampir setengah DKI hanya menerima anggaran corona sebesar 800 miliar lebih. Dengan dana sebesar itu, Risma mampu menggratiskan tes swab massal bagi masanya. Memang awalnya kasus di Surabaya melonjak drastis hingga jadi zona hitam. Namun berangsur kasusnya ditekan karena para penderita COVID sudah terdeteksi dan diisolasi. Selain Surabaya, Dr. Tirta juga menyoroti kota Yogyakarta yang hanya menerima anggaran corona sebesar 200 miliar. Tapi hebatnya, Sultan Jogja justru berhasil menekan angka kasus COVID-19 dan hanya melaporkan 40 kasus tambahan. Cuma 246 miliar. COVID-nya hari ini tambah 40. 200 miliar tok. DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda, oh my god. Jelas saja Dr. Tirta yang juga warga DKI marah besar ke Anies Baswedan. Di saat Pemprov DKI membuang anggaran untuk mengecat atap warga yang tak berhubungan, kasus corona justru melonjak drastis. Sudah begitu, buzzer-buzzer balai kota malah sibuk menumpangkan Risma. Ketimbang membayar influencer media atau ngecat atap, kenapa tak digunakan untuk swab gratis? Inilah pertanyaan Dr. Tirta.
Dengan berani dirinya menyatakan akan membongkar data-data ke masyarakat meski besok bisa hilang dari peredaran. Harusnya pendukung Anies malu memiliki pemimpin yang sangat zalim seperti itu. Kecuali diam-diam mereka juga memakan uang anggaran corona. Makanya dengan membabi buta mereka membela Anies yang tak becus mengatasi corona. Padahal di antara semua kepala daerah, Anieslah yang pertama kali mengusulkan lockdown dan sebagainya. Dirinya juga gencar meminta bantuan pusat untuk pemberian bansos. Nyatanya, Anies kalah telak dari Risma soal penanganan COVID-19. Awal mula wabah, Risma sudah gencar membuat titik disinfektan di titik-titik kota Surabaya. Dia juga mengaku sengaja menimbun masker sebelum kejadian corona pertama dilaporkan untuk dibagikan kepada warganya. Risma juga gencar melakukan rapid test gratis dan uji susul swab test gratis. Risma sampai sujud di depan rumah sakit agar warganya tak ada yang terlantar saat sakit. Risma tidak pernah koar-koar soal lockdown apalagi bansos. Karena sebelum Covid pun dirinya sudah aktif membagikan makan gratis bagi warga miskin. Masalah corona adalah masalah kesehatan yang pendekatannya juga dilakukan secara medis. Berbeda dengan Anies yang sesumbar data PDP dan ODP. Anies lebih heboh soal lockdown dan bansos yang berhubungan dengan uang dan perut ketimbang memikirkan penanganan kesehatan. Akibatnya, dampak ekonomi terus berlarut seiring konsistensi DKI dalam penambahan kasus. Anies tak sedikit pun berpikir membuatkan bilik desinfektan atau memberikan tes swab gratis. Yang ada malah menjual mahal masker dari harga yang di pasaran. Ironisnya, DKI Jakarta justru menerima anggaran corona tertinggi se-Indonesia, yakni 10,7 triliun rupiah. Dengan bodohnya para pendukung Anies termasuk Panji, tak sedikit pun ada yang berani mengkritiknya. Apakah anggaran corona memang diperuntukkan untuk mereka, termasuk genting warna-warni yang tak terkait penanganan corona? Meski dikatakan berasal dari dana CSR, kenapa tak justru memberikan untuk rapid test gratis? Ini justru lebih membantu warga yang harus bepergian ke luar negeri atau keluar daerah untuk urusan kerja. Di saat Risma memikirkan semua anggaran untuk warganya, Anies hanya berpikir soal legasi apa yang ia wariskan. Sekali lagi patut dipertanyakan, dana 10 triliun lebih dikemanakan? Di mana juga KPK dan Novel Baswedan yang katanya sudah tidak peta di KPK? Apa dia takut kalau dirinya mundur dari KPK malah sepupunya di balai kota akan diciduk? Makanya sesama edan saling melindungi. Kita juga tidak berburuk sangka kalau kenyataannya tidak begitu. Soal bansos saja Anies sudah ditegur Sri Mulyani. Nah sekarang 10 triliun lebih lari kemana? Jangan bilang untuk menyumbang toilet portable di acara nikahan anaknya Rizik. Akhirnya warga DKI harus gigit jari dengan adanya pemimpin seiman tapi zolim luar biasa. Kalaupun ingin meninggalkan warisan, kenapa tak mencontoh jembatan Simpang Susun Semanggi Al-Ahok? Bahkan di Surabaya, Risma berhasil membuat jembatan Surabaya, jembatan Wonokromo yang arsiteknya Pak Eropa, alun-alun bawah tanah dan bayam infrastruktur ciamik lainnya. Bukan malah tinggalkan batu bronjong, bambu mesum, waring hitam, jembatan keong, dan genting warna-warni. Sebagai orang yang tak mengerti seni saja kita malu melihatnya. Apalagi di mata dunia yang melihat Jakarta sebagai ibu kota.